Suyi terkejut ketika melihat Si Yue sudah berada di kantor pagi-pagi sekali. Si Yue lalu mengatakan jika dia diberi tugas oleh Yuling. Suyi mencoba melihat draft yang dibuat oleh Si Yue. Dia juga mengajari Si Yue hingga larut malam. Si Yue mengirim pesan kepada Xian bahwa Suyi dengan sabar telah mengajarinya dan bersedia lembur bersamanya. Suyi yang akan pulang tiba-tiba membuat status jika banyak orang yang menunggu taksi seperti dirinya. Tak lama, ternyata Xian menelpon. Dia ternyata sudah menunggu Suyi. Saat keluar, tiba-tiba ada pria yang memberikan Suyi sekotak roti. Pria itu mencoba berbincang dengan Suyi. Tiba-tiba Xian datang dan menarik Suyi. Xian yang cemburu lalu mengajak Suyi untuk pergi. Tak disangka, Yuling begitu terkejut ketika melihat Suyi dan Xian yang akan pergi bersama. Mereka pun sampai di kedai mie favorit Suyi. Suyi menyuruh Xian untuk mencoba mie-nya, akan tetapi Xian tetap menolak. Suyi pun bercerita bahwa dia dulu sering datang ke tempat ini, hingga akhirnya Suyi pun teringat akan mantannya. Tak disangka, ternyata mantan Suyi pun datang ke kedai itu. Suyi lalu berbohong bahwa dia sakit perut kepada Xian. Xian pun mendengar obrolan dari mantan Suyi dan akhirnya dia tahu kalau pria itu adalah mantan pacarnya. Di perjalanan pulang, Xian terlihat sangat marah, sedangkan Suyi masih saja kelaparan karena tak jadi memakan mie-nya. Setibanya di rumah, Suyi lalu memesan makanan untuknya. Tak berapa lama makanan pun datang. Ternyata Xianlah yang mengirim makanan tersebut. Xian ternyata kembali ke kedai mie itu lalu membawakannya untuk Suyi. Ketika menikmati mie-nya, Suyi mengirimkan foto kepada Xian. Suyi pun merasa Xian sangat perhatian kepada dirinya. Suyi mengirim pesan kepada Xian untuk mengajaknya makan malam. Xian pun langsung menyetujuinya. Tak lupa, Suyi juga menggoda Xian yang akhirnya membuat Xian tersenyum sendiri. Malam harinya, Suyi dan Xian pergi bersama. Dalam perjalanan, Suyi sengaja membuat Xian cemburu dengan bercerita tentang Profesor Yoyo. Dia mengatakan jika Profesor Yoyo masih muda tapi sudah mendapat banyak penghargaan. Xian yang mendengar hal itu lalu mengerahkan mobilnya ke rumahnya. Di rumah Xian, dia menunjukkan banyak penghargaan yang ia dapatkan kepada Suyi. Xian juga menunjukkan jika dirinya selalu memenangkan lomba lari selama beberapa tahun. Suyi yang melihat itu bertanya, mengapa tak ada piala di tahun 2019, tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Xian lalu bercerita jika tahun itu dia baru memulai perusahaannya. Suyi sontak saja bertanya mengapa Xian meninggalkan perusahaan ayahnya. Xian lalu berkata jika dirinya sangat tertarik dengan dunia investasi. Maka dari itu dia keluar dari perusahaan ayahnya dan memberikan perusahaan itu kepada kakak iparnya. Suyi yang mendengar cerita Xian berkata bahwa Xian sangat berani. Dia juga mampu menahan kritik-kritik orang yang menghujatnya dan berhasil sukses hingga saat ini. Suyi pun tiba-tiba mencium Xian. Tak lama, Xian pun membalas ciuman itu. Sayangnya tiba-tiba telepon Xian berbunyi. Xian lalu berkata jika dia akan pergi dalam perjalanan bisnis dan dia mengajak Suyi untuk ikut bersamanya. Keesokan harinya, Suyi dan Xian pun pergi melakukan perjalanan bisnis bersama.